Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita masih membahas seri doa Bapa kami dengan tema Allah yang berencana. Paulus mengerti kalimat ini ketika berkata, Allah sudah memilih aku pada waktu aku masih berada di rahim ibuku, dan Dia telah memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ketika seorang masih berada di dalam rahim ibunya, dia masih berupa janin. Bagaimana dia bisa mendengar panggilan Tuhan? Bagaimana dia bisa merespon kepada Tuhan? Secara fenomena, Paulus dipanggil pada waktu dia dalam perjalanan ke kota Damaskus. Di situ Allah memanggil dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia dipanggil pada waktu mau masuk ke gerbang Damaskus. Dan Paulus mengetahui bahwa pada saat itulah dia dipanggil Tuhan. Tetapi di lain kesempatan dia mengatakan, Tuhan sudah memilih aku pada waktu aku masih berada dalam rahim ibuku, dan Tuhan sudah memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi, Paulus menarik waktu mundur 30 tahun lebih yang lalu. Waktu dia masih belum lahir, Tuhan sudah memanggil dia. Tidak sampai di situ. Di Efesus pasal 1, dia menarik waktu sampai ke dalam kekekalan. Sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah memanggil dia. Jadi, orang reform tidak salah. Jangan sembarangan berkompromi dan menyerah kepada mereka yang menyerang dan menghina kita. Karena dasar kitab suci begitu jelas. Bahkan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta, Dia sudah memanggil saya. Saat itu saya sudah ada, tahu apa belum? Saya belum ada di dunia. Saya belum dilahirkan. Bahkan kakek saya, nenek moyang saya pun belum ada di dunia. Tetapi Tuhan sudah tahu tidak? Sudah tahu. Tuhan sudah panggil. Sudah panggil. Masa Tuhan memanggil orang yang belum ada? Masa Tuhan memanggil orang yang belum dilahirkan? Apa artinya sebelum dunia dijadikan rencana kekal Allah sudah ada? Allah yang berencana, dan itu bukan rencana yang mendadak. Allah yang berencana adalah Allah yang merencanakan segala sesuatu di dalam kekekalan. Seluruh sejarah apa yang akan terjadi, semuanya sudah direncanakan Tuhan sebelum dunia diciptakan. Kalau Allah tidak mempunyai kekekalan, Dia bukan Allah. Kalau Allah tidak mempunyai rencana, Dia bukan Allah. Kalau ada Allah yang mendadak ada, maka itu seperti orang yang kalang kabut. Setelah terjadi kecelakaan, baru pikiran bagaimana menghadapinya. Itu bukan Allah, itu manusia yang bodoh. Allah yang berbijaksana adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal adalah Allah yang berkehendak. Allah yang kekal, bijaksana dan berkehendak adalah Allah yang menetapkan sebelum dunia diciptakan. Itu sebab adalah tidak salah jika kita percaya anugerah Allah mendahului respon manusia. Setelah Allah memanggil, engkau belum ada. Tetapi dalam pikiran Allah, engkau sudah ada. Engkau belum lahir. Tetapi di hadapan Tuhan Allah yang belum lahir pun, Dia kenal. Engkau melahirkan pada tahun 1985 atau pada 1860. Kapanpun itu sejarah, sudah jalan lama baru kamu lahir. Tetapi sebelum sejarah berkembang, sebelum sejarah mulai, Tuhan sudah memanggil engkau. Ini berarti Tuhan lebih dulu memanggil, mempredestinasikan,
merencanakan untuk menyelamatkan kita. Anugerah Allah selalu lebih dulu daripada keberadaan dan reaksi kita kepada Tuhan. Setelah Tuhan menetapkan, lalu Tuhan mencipta. Dan beberapa ribu tahun kemudian engkau lahir. Setelah engkau lahir, engkau mendapatkan gerakan Roh Kudus. Engkau mendapat kesempatan mendengarkan Injil. Engkau mendapatkan gerakan dan pencerahan dari Roh Kudus yang membuat engkau sadar. Hari itu engkau sadar. Hari itu engkau mendengarkan firman Tuhan. Dan itu bukan rencanamu, tetapi rencana Tuhan. Ada orang mau pergi tamasya, tetapi karena pesawatnya mengalami penundaan, ia tidak jadi pergi. Akhirnya dia pergi ke gereja, mendengarkan khotbah, dan mendapatkan berkat darinya. Di Singapura ada 90 orang yang sudah mau pergi ke Phuket, mau bertamasya ke Thailand. Akhirnya karena ada tsunami, mereka tidak jadi ke sana. Malah mereka datang ke Kinasi, ikut NRAC. Hasilnya sekarang banyak dari mereka yang melayani Tuhan dengan baik. Banyak anugerah Tuhan yang melampaui pikiran kita. Banyak anugerah Tuhan yang melampaui rencana kita. Karena rencana Tuhan itulah akhirnya kita datang kepada Dia. Dan anugerah itu diberikan kepada kita. Sesudah mendapatkan anugerah Tuhan, kita harus berkata, "Tuhan, saya mau mencintai Engkau." Respon kita selalu sesudah anugerah Tuhan. Respon itu mengakibatkan kita menyatakan kesaksian kepada sesama manusia. Tuhan memanggil engkau menjadi orang Kristen berpuluh-puluh ribu tahun sebelum dunia ini diciptakan. Tetapi engkau baru menjadi Kristen 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, apa yang kau alami? Anugerah Tuhan bekerja dalam hatimu. Roh Kudus berbicara dalam hatimu. Roh Kudus melunakkan kekakuanmu. Roh Kudus mencerahkan pikiranmu yang buntu. Roh Kudus memberikan kesadaran sehingga engkau akhirnya yang tidak mau tahu sekarang mau percaya. Mau menerima Tuhan jadi juru selamat. Dari situ hati kita yang membantu menjadi hati yang lembut. Perubahan itu dari kuasa Tuhan. Sesudah itu baru engkau sadar. Engkau berkata, "Saya orang berdosa. Saya perlu datang kepada Tuhan." Engkau menangis, engkau bertobat, engkau minta Tuhan mengampuni. Pada waktu engkau berespon, "Tuhan, saya mau percaya kepadamu." Ini bukan inisiatifmu, karena engkau pasif. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang membuat engkau mau mendengarkan khotbah, mengerti firman, tergerak, dan akhirnya engkau takluk. Pada waktu engkau takluk, itu adalah akibat pekerjaan Tuhan, bukan akibat kebolehanmu. Itu sebab selalu ingat anugerah Allah mendahului respon manusia. Itu sebab kita berani membaptiskan anak-anak, karena kita tahu mengapa mereka dilahirkan dalam keluarga Kristen. Mengapa anak saya harus dilahirkan dalam keluarga saya? Karena Tuhan beranugerah untuk dia. Dia tidak tahu, dia tidak ada jasa, dia belum lahir, dia tidak mungkin mengambil keputusan, dia tidak mungkin membuat pilihan mau atau tidak mau percaya Tuhan. Sebelum dia bisa memberikan reaksi apapun, Tuhan sudah mencintai dia. Amin.